Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Eka Puspitasari dari kelas KPI 1B. Saya di sini akan menjelaskan materi tentang pesan dakwah. Dalam ilmu komunikasi, pesan dakwah adalah message, yaitu simbol-simbol. Dalam literatur berbahasa Arab, pesan dakwah disebut maudhu al-dawah. Pada prinsipnya, pesan apapun dapat dijadikan sebagai pesan dakwah selama tidak bertentangan dengan sumber utamanya, yaitu Al-Quran dan hadis. Dengan demikian, semua pesan yang bertentangan terhadap Al-Quran dan hadis tidak dapat disebut sebagai pesan dakwah. Semua orang dapat berbicara tentang moral, bahkan dengan mengutip ayat Al-Quran sekalipun. Akan tetapi, jika hal itu dimaksudkan untuk pembenaran atau dasar bagi kepentingan nafsunya semata, maka demikian itu bukan termaksud pesan dakwah. Jenis pesan dakwah. Pesan dakwah pada garis besarnya terbagi menjadi dua, yaitu 1. Ayat-ayat Al-Quran. Al-Quran adalah wahyu penyempurna. Seluruh wahyu yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada nabi-nabi terdahulu termaktub dan teringkas dalam Al-Quran. Dengan mempelajari Al-Quran, seseorang dapat mengetahui kandungan kitab Taurat, kitab Zabur, dan kitab Injil. Dalam mengutip ayat Al-Quran sebagai pesan dakwah, ada beberapa etika yang harus diperhatikan. 1. Penulisan atau pengucapan ayat Al-Quran harus benar. 2. Kekurangan satu huruf saja atau kesalahan tanda baca dapat merubah makna ayat Al-Quran. 3. Penulisan atau pengucapan ayat Al-Quran sebaiknya disertai terjemahannya. 4. Sebaiknya ayat Al-Quran ditulis pada lembaran yang tidak mudah diletakkan pada tempat yang kotor atau mudah terinjak. 5. Penulisan atau pengucapan ayat Al-Quran sebaiknya tidak dipenggal dari keseluruhan ayat agar terhindar dari distorsi pemahaman. 6. Sebaiknya ayat Al-Quran dibaca dengan tartil dan jelas. 7. Ketika mengutip ayat Al-Quran, sebelumnya perlu didahului ungkapan atau tulisan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman. 8. Antara ayat yang dikemukakan dengan topik dakwah harus sesuai dan relevan. 9. Sebelum membaca ayat Al-Quran, pendakwah hendaknya membaca ta'awudz dan basmalah. 2. Hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Segala hal yang berkenaan dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang meliputi ucapan, perbuatan, ketetapan, sifat, bahkan ciri fisiknya dinamakan hadis. Untuk melihat kualitas kesahihan hadis, pendakwah tinggal mengutip hasil penelitian dan penilaian ulama hadis. Tidak harus menelitinya sendiri, pendakwah hanya perlu cara mendapatkan hadis yang sahih serta memahami kandungannya. Jumlah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang termaktub dalam beberapa kitab hadis sangat banyak. Terlalu berat bagi pendakwah untuk menghafal semuanya. Pendakwah cukup membuat klasifikasi hadis berdasarkan kualitas dan temanya. Tema pesan dakwah. Pendakwah memilih tema pesan yang sama dalam setiap dakwahnya, yaitu tema kesejukan dalam beragama di tengah masyarakat plural dan tema peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan bekerja keras mencari ilmu pengetahuan. Tema yang pertama yaitu kesejukan dalam bermasyarakat dapat dihasilkan dari pemahaman ajaran Islam secara integral atau menyeluruh. Hasil penelitian ilmiah. Tidak sedikit ayat Al-Quran yang bisa kita pahami lebih mendalam dan luas setelah dibantu hasil sebuah penelitian ilmiah. Inilah hasil penelitian yang menjadi salah satu sumber pesan dakwah. Masyarakat modern amat menghargai hasil penelitian. Bahkan orang sekuler lebih mempercayainya daripada kitab suci. Sifat dari hasil penelitian ilmiah adalah relatif
dan reflektif. Relatif karena nilai kebenarannya dapat berubah, reflektif karena ia mencerminkan realitasnya. Hasil penelitian bisa berubah oleh penelitian berikutnya atau penelitian dalam medan yang berbeda. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.